ada teman-temannya, belum ada tim. Bahkan kalau Pak Mansur adakan acara di hotel, teman-teman itu cuma 7-8 orang yang hadir. Berarti kami benar-benar memulai dari awal, merintis dari awal, dan kami tidak menyerah. Walaupun dari 7 orang ini ada beberapa yang menyerah, tapi termasuk saya orang yang tidak menyerah sebelum saya capai tujuan saya. Ya, setahun teman-teman. Kalau teman-teman tahu, saya setahun loh, tidak ada tim. Tapi bonus ada karena saya sponsor pribadi, saya sponsor ya. Kalau ada jual putus, saya bukain adik saya, saudara saya, 7 orang semua udah gabung di sini. Kalau ada yang beli putus, saya bukain atas nama adik saya, berarti saya dapat sponsor kan. Setahun teman-teman saya berjuang, tidak ada tim, tapi saya bertahan. Karena kenapa? Saya mengatakan 10 tahun lebih saya sudah jadi PNS, saya masih bertahan juga kok untuk mendapatkan gaji 4 juta sebulan. Nah, saya sudah yakin AFC akan bisa mengabulkan impian saya. Kenapa tidak saya bertahan? Kenapa tidak saya luangkan waktu saya 1-2 tahun sampai 5 tahun untuk berjuang di sini? Ya, saya mengatakan teman-teman, usaha apapun harus kita mulai dari nol dan kita lihat hasilnya biasanya 5 tahun lah ke depan. Jadi saya mengatakan ke teman-teman semua, saya sudah buktikan, ya. Setahun saya berikan waktu saya di AFC, sekarang income saya luar biasa, bisa merubah hidup saya dan bisa meraih impian-impian saya yang sampai pensiun pun di PNS saya tidak akan capai. Ya, jadi kalau saya teman-teman, kenapa tidak? Sisa kita cari setiap hari, ya kita tebar benih setiap hari, yakin, ya yakin akan dipertemukan orang-orang yang sevisi semisi. Itu sih Bun. Baik, ya terima kasih Bu Husniar. Ini sekalian saya perkenalkan ada yang masuk lagi, ada Mbak Wani, ada Kak Dona, dan juga Mbak Desi. Mbak Desi ini sambil kerja ya. Oke teman-teman yang bisa on kamera boleh on kamera ya, karena kita kedatangan tamu dari Makassar loh, jauh. Jadi boleh on kamera ya, biar Bu Husniar bisa ngobrol-ngobrol. Terus ini sesinya tuh tanya jawab ya, jadi sebetulnya teman-teman kalau mau tanya, tanya juga langsung, jadi nggak harus tanya. Nah saya tertarik mengundang Ibu Husniar karena saya dengar dari Pak Niko atau Pak Yohanes ya, kan kami timnya Pak Yohanes. Ibu 1 tahun kan bisa dibilang belum berhasil tuh di AFC, tapi Ibu bertahan. Nah, kira-kira sampai akhirnya Ibu berhasil itu ada suatu cerita apa ada perubahan yang Ibu lakukan yang terbaru gitu sehingga Ibu berhasil tuh bisa di-sharing ke kami nggak Bu? Infonya apa, caranya apa sehingga setelah itu Ibu berhasil gitu. Momentumnya seperti apa? Ya, teman-teman, namanya saja memulai dari awal ya. Jadi yang saya lakukan teman-teman setiap hari saya naik angkot ke sekolah. Saya tidak bawa kendaraan ke sekolah. Karena kenapa? Di angkot kan saya ketemu banyak orang. Ya, terus di sekolah pun saya share setiap hari. Siapapun ya, sementara istirahat di HP saya juga saya share selalu ya. Kemudian pulang saya singgah di rumah sakit teman-teman, parkiran ya. Kemudian saya lihat jam baru jam 10 malam, saya mengatakan oh ini masih pagi. Ya, saya lanjut lagi cari warkop yang belum saya masuki sebelumnya. Kebetulan arah menuju rumah saya itu kan banyak warkop. Jadi saya tidak mau masuki warkop kedua kali, saya cari lagi yang lain. Saya masih pakai baju dinas. Saya yakin pandangan orang kan nggak mungkin negatif ke saya kok masih pakai baju dinas. Jadi saya coba mengatakan semua yang duduk di warkop itu pasti saya sapa. Tidak ada yang saya kenal loh teman-teman, tidak ada yang saya kenal. Cuma saya menyampaikan, Pak, saya mau sharing. Ada sesuatu hal baik yang saya merasa ini luar biasa. Izinkan saya sharing 5 menit saja. Pasti kan bapak-bapak biasa sih tertarik. Oh boleh Bu, silahkan. Ya gitu teman-teman, akhirnya itu berulang. Tapi itu teman-teman jujur, ada satu leader di Makassar yang semua teman-teman sudah nyerah bujuk dia, saya tidak nyerah. Nah itu ada tim saya, dia termasuk pemain ya, leader di Makassar. Saya
masih bertahan. Walaupun keadaan chat saya dihapus, tapi untung kontak saya tidak diblokir. Saya lewat depan rumah dia, saya singgah, kalau dia ada, saya singgah. Sering-sering cerita lain aja, sambil saya perlihatkan bonus-bonus saya yang sudah ada. Akhirnya teman-teman ya, setahun Ibu Silvi datang ke Makassar, ada acara LOP sama Pak Hendro. Beliau kenal sama Pak Hendro juga, sama Ibu Silvi, ya, teman sebisnis sebelumnya. Akhirnya saya ajak, ayo dong Pak, Ibu Silvi ada, gimana? Kalau perlu Bapak saya jemput, baru kita bareng-bareng ke hotel. Ternyata beliau, ya namanya sudah jalannya ya, itu hari dia klik. Oke Bu, saya akan datang ketemu Ibu Silvi. Setelah cerita Ibu Silvi, Pak Hendro, Masya Allah, besoknya langsung dia join, dan semua tim-timnya yang selama ini saya hubungi juga, dia nolak saya, dia kata-katai saya, akhirnya mengatakan benar FC bagus. Ayo teman-teman, kita jalankan, kita coba jalankan FC. Akhirnya diangkatlah gerbongnya ke tim saya. Akhirnya 2020 Desember income saya 40 juta. Itu teman-teman yang buat saya, oh ternyata Allah mau lihat usaha saya 1 tahun. Allah mau lihat kasih saya jatah gagal setahun. Ya. Jadi kalau ada teman-teman sekarang masih ditolak, masih dicuekin, dihina, di apa, itu Mas saya sudah lewat. Saya sudah rasakan semua teman-teman. Bahkan dibilang orang gila pun saya terima. Saya mengatakan untuk capai hasil gila, saya harus juga untuk melakukan hal-hal yang gila. Nah, ternyata terbukti teman-teman. Dia mau rasakan kan siapa? Saya kan. Jadi terserah teman-teman mau ngomong apa, mau bilang apa, ya terserah. Itu hak teman-teman. Tapi ingat, saya akan membuktikan bahwa saya bisa. Apapun saya akan terjang, saya akan lawan untuk mencapai kesuksesan di FC. Karena saya rasakan, saya yakin. Apa ya teman-teman, saya itu hari waktu ketemu pertama Pak Hendro Ekayanti itu ada sesuatu yang saya rasakan. Bahkan sempat terngiang-ngiang di telinga saya, teman-teman, bahwa ini FC akan besar. Itu yang buat saya yakin dengan FC. Ya, speechless sampean, terharu. Boleh bantuin lo nanya apa gue? Iya. Luar biasa. Ayo dong, Mas, silakan. Agung Bu di sini mau nanya ya Bu. Iya Mas Tadi kalau misalnya dilihat kisahnya dari Bu Sniar ya, itu bisa jadi kan dialami beberapa teman-teman juga gitu ya. Wah tahun pertama nih istilahnya jatuh bangun ke lagu dangdut gitu kan ya. Nah di sini kalau misalnya kita lihat kan persistensi itu adalah kunci utamanya ya. Istilahnya entah Allah kasih bonusnya itu kapan, tapi ngeliat dulu effortnya dari kita. Bu, mau tahu dong Bu, directnya Ibu nih, si sponsor langsungnya itu ada berapa orang ya Bu? Kan sekarang Ibu udah samurai nih ya, mantap. Yeah. Nah, ada berapa orang Ibu di bawahnya Ibu yang Ibu sponsori langsung? Iya, oke teman-teman ya. Jujur, yang saya sponsori langsung sekitar 64 orang. Dari 64 orang ini, teman-teman tahu yang jalan sekarang cuma yang tadi tim leader saya namanya Pak Bahar 1, adik kandung saya 2, suami saya 3, dan 4 lah. Cuma 4 orang kok yang jalan. Coba teman-teman. Dan ingat, Pak Bahar ini bawakan saya 1.000 orang lebih. Ya kan? Jadi kita nggak usah cari banyak-banyak teman-teman, tapi yakin saja. Ya, 1 orang bawakan saya 1.000 lebih. Di sebelah itu adik saya, suami saya, ada beberapa tim asuransi bawakan juga saya 1.000 lebih, maka saya akan samurai. Oke, nggak banyak-banyak kok teman-teman. 4 ya. Ayo. Mantap. Iya, teman-teman santai aja ya kalau mau nanya, kita nih ngobrol-ngobrol. Iya, teman-teman habiskan dulu jatah gagal. Ya, teman-teman habiskan jatah gagal. Ingat, kita boleh capek, ya teman-teman. Kita boleh lelah, kita boleh menangis pun boleh, teman-teman. Nangis silakan nangis. Tapi ingat, jangan pernah menyerah. Oke? Bu. Speechless kan, Gung? Iya. Bu, mau nanya lagi ya. Nanti kalau teman-teman yang mau nanya, monggo aja ya, silakan ya. Iya, silakan teman-teman. Bu, kalau misalnya tadi Bu ceritakan ya,
pulang kerja naik ke warkop-warkop gitu ya. Nah, untuk approach-nya terkadang kan kita suka gini, ngomong apa ya, kan belum kenal sama si bapak-bapak yang kayak gitu-gitu ya. Nah, Ibu, tips approach-nya gimana Ibu pas datang, duduk, kayak gitu? Ya, teman-teman, saya kan profesi saya kan guru. Terbiasa berbicara di depan siswa dari jam 7 sampai jam 4 loh, waktu sebelum COVID kan. Jadi, saya cuma pegang brosur ya. Teman-teman, saya tetap andalkan brosur. Sampai sekarang pun, brosur tidak boleh ketinggalan. Yang lain, dompet mah boleh ketinggalan. Kan ada wallet. Tapi brosur nggak boleh, selalu ada di tas. Nah, kalau ketemu orang baru, siapapun teman-teman, di angkot, di warkop, di sekolah, dimanapun, kalau saya teman-teman di kasir, belanja pun di kasir, saya harus titip juga brosur. Bahasa saya bagi orang yang tidak saya kenal kayak di warkop ya, permisi Pak, ya, saya seorang guru, atau kadang saya perkenalkan seperti itu. Profesi saya, dia kan lihat baju dinas saya kan, berarti saya orang kantoran. Saya mengatakan ada hal baik Pak yang saya mau harus sampaikan. Ya, saya sudah buktikan di diri saya, di keluarga saya, makanya saya harus sharing ke Bapak. Minta dong waktunya Pak 5 menit. Dan alhamdulillah sih tidak ada yang nolak kok Pak. Barangkali karena muka saya bukan muka-muka gimana ya, jadi mereka langsung terima kok. Ya Bu, silakan ya. Bahkan tadi sebelum ke sini teman-teman ya, bang mobil saya itu ada kurang angin. Ya, saya mau isi nitrogen, saya masih sempat kok prospek yang bantuin saya isi nitrogen itu. Ya, pokoknya saya mengatakan teman-teman, setiap orang yang dipertemukan saya setiap hari itulah kiriman Allah ke saya. Saya tidak boleh lewatkan momentum ini. Jangan sampai dari 50 orang yang saya temui hari ini ada satu orang saja yang klik sama-sama sama saya, dia akan bawakan saya 1000 bahkan jutaan orang. Oke? Luar biasa ya. Jadi hampir semua orang yang Ibu temui itu Ibu ajak bicara gitu ya Bu ya? Bukan hampir Bu, semua. Saya enggak mau. Bahkan beli ikan pun ya. Coba teman-teman, beli ikan pun saya masih tawarkan di sini. Ya siapa tahu Bapak besok ada keluarga yang sudah capek berobat, atau sudah ada keluarga yang mau cari kerja nggak dapat. Nih ada brosur saya titip, ini kontak saya. Beli pisang pun di pinggir jalan, pasti Bu saya akan share. Ketika Bu Husniar memberikan brosur itu ke tukang pisang atau itu, kira-kira Ibu letakkan berapa brosur tuh Bu biasanya? Palingan satu sih, satu Palingan aja satu kok. ya. Nah, dari misalnya sehari Ibu hubungin sekitar 50 orang tadi, itu rasionya yang klik sama Ibu tuh berapa ya? Kadang tidak ada. Kadang sehari Ibu tidak ada, tapi Ibu Kadang biasa tidak ada. aja Tapi ya. tapi ingat teman-teman ya, keyakinan saya, ini teman-teman bisa pahami juga ya, keyakinan saya, tugas saya kan cuma share, cuma berbagi, ya kan? Saya tidak punya kuasa buat gerakan hati mereka gabung ke saya. Itu bukan urusan saya, ya. Apa yang saya lakukan teman-teman? Di setiap sholat saya, di setiap sujud saya, di setiap kesendirian saya nyetir, saya berdoa. Ingat teman-teman, bukan cuma di sholat kita berdoa kan. Dimanapun kita berada. Ya Allah, gerakan hati orang-orang yang sevisi semisi sama saya mau berubah hidupnya, kirimkan ke saya. Ya, jadi saya share 50 orang tidak ada gabung, saya santai aja, tugas saya kok memang hanya men-share. Sama saya di sekolah kan, saya tidak bisa buat siswa saya paham. Saya tidak bisa buat siswa saya sukses. Tapi apa yang saya lakukan teman-teman? Berbagi ke mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Ini nak yang materi Ibu yang saya jelaskan, kau harus kuasai minimal berapa persen, kalian harus kuasai. Setelah itu nak, Ibu sisa doakan kalian. Kesuksesan kalian bukan di tangan Ibu, tapi di atas ya yang pemilik hati. Jadi teman-teman, jangan pernah kecewa, jangan pernah mengeluh, karena kenapa? Bukan kuasa kita teman-teman buat orang gabung sama kita. Ya, jangan ini yang harus teman-teman perbaiki juga dulu ya. Jangan pernah, oh saya hebat, saya bisa kasih gabung orang. Oh no, enggak. Ya, makanya kadang juga sih banyak leader-leader, banyak tim-tim kita tumbang, pergi, ya. Itu karena kenapa? Mereka belum yakin, ya. Nah, kalau kita minta sama sang pemilik hati untuk menjaga hati mereka, selalu konsisten sama kita, selalu berjuang sama kita, yakin teman-teman tidak ada keraguan lagi. Oke, teman-teman. Boleh tanya ya Bu Husniar? Ya sayang ya, Bu, terima.
Salam kenal nih Bu Husniar. Iya, salam kenal. Saya mau tanyanya gini Bu, tadi ketika Ibu sudah diberi waktu oleh siapapun yang Ibu temui itu untuk sharing, itu Ibu masuknya dari manfaat produknya dulu, ataukah dari bisnisnya, atau menyesuaikan dengan kondisi lawan bicara? Iya, teman-teman, dari awal saya gabung kan memang saya mau bisnisnya ya. Karena saya mengatakan gaji saya 4 juta sebulan, mau beli produk tidak mungkin. Tapi pada saat bisnisnya saya sudah jalankan, income saya puluhan juta, dapat bonus gratis lagi produk dari perusahaan, itu kan nggak ada lagi kata mahal. Jadi kalau saya ketemu orang, pasti saya tanya dulu. Ya, saya lihat dulu kondisinya. Kalau memang dia lagi butuh pekerjaan, langsung saya tembak dia bisnis. Tapi kalau dia ada masalah kesehatan, saya hanya menjelaskan manfaat produk. Iya. Jadi tetap menyesuaikan sih, kita harus lihat dulu yang mana. Tapi teman-teman, saya cuma jual kok di awal itu 12 kotak untuk jadi demand kan. Setelah itu saya lebih fokus cari yang mau bisnisnya. Ya, kalaupun dapat yang orang bermasalah kesehatan, tetap tidak akan saya lewatkan. Nah, sekarang saya duplikasi tim-tim saya yang tidak punya duit untuk gabung. Itu yang saya ajari dia, pakai cara saya. Cari juga 12 orang yang mau beli putus. Jadi saya sih merasa teman-teman simpel kok, sepanjang teman-teman sudah yakin, mau berjuang, habiskan dulu jatah gagal, share setiap hari, dan yakin Allah akan kirimkan kok teman-teman. Ya, tapi ingat keyakinan itu ya, biarkan dia. Kalau saya teman-temannya saya sudah bisa rasa itu mengalir loh di darah-darah saya setiap hari. Pokoknya hari ini saya harus closing, saya harus dapat tim, itu benar-benar apa ya, mengalir. Saya bisa rasakan mengalir di tubuh saya. Akhirnya saya dikirimkan orang-orang yang saya tidak tahu dari mana. Ya. Luar biasa. Ya Ibu, tadi kan Ibu Husniar cerita dari 62 yang direkrut ya. Itu yang jalan hanya 4 kan ya. Yang satu Pak Bahar, ngajak 1.000 orang pun nggak semuanya jalan. Kemudian ada adik Ibu 2, ada suami Ibu gitu. Sekarang berarti Ibu temukan tim yang kuat itu di bawahnya Ibu ya. Artinya tidak Ibu sponsorin langsung ya. Iya, benar. Pak Bahar bawa gerbongnya, berarti sekarang yang di bawah Pak Bahar itu sudah Toreda ada sekitar 5 orang, kan saya sudah samurai ya, 5 orang. Di bawahnya adik saya juga itu ya suami, adik kandung, terus akun 2 saya kan udah Ronin juga, akun 3 saya udah Ronin, yang pas di atasnya adik itu, berarti seimbang kan, makanya saya samurai 01 saya. Dikit lagi sekitar 260 pairing lagi samurai. Nah, saya selalu afirmasi teman-teman ya, ini juga teman-teman harus tahu, afirmasi itu penting. Ya, saya selalu afirmasi, sisa 26 hari ke depan saya akan double samurai. Kenapa? Kalau saya dapat pairing 10 per hari kan 26 hari ke depan. Walaupun faktanya tidak sebegitu, yang penting semangat aja dulu. Kita afirmasi saja dulu. Dan teman-teman perlu tahu, saya juga sudah pernah buktikan mobil Innova saya yang saya raih kemarin, saya afirmasi tidak sampai setahun. Setiap saya lihat mobil baru di depan saya sambil teriak-teriak. Ya, di dalam mobil saya yang Xenia ya, Xenia itu, saya teriak-teriak, ya Allah, rasakan saya mobil baru. Setiap saya lihat di depan mobil saya ada mobil baru yang lewat, pasti saya teriak. Kan nggak ada orang yang dengar, saya kan tutup kaca mobil kan, nggak ada. Ternyata teman-teman, Pak Budi Darwin yang buat saya juga, suara Pak Budi Darwin itu selalu saya biarkan terngiang di telinga saya. Pak Budi Darwin mengatakan, saya mau ke Makassar, Ibu Husniar harus sudah mobil baru. Ternyata 2 bulan sebelum Pak Budi Darwin ke Makassar, saya sudah bisa beli Innova terbaru kemarin. Ya, itu afirmasi teman-teman. Ya, saya tidak tahu datangnya dari mana, tetapi yakin kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada kata-kata susah. Ya. Baik. Teman-teman, dan sering saya buktikan kok, sering saya adik saya, teman-teman juga perlu tahu, adik saya bukan pemain, dia malah konsultan di Papua, karena pandemi dia 0, uangnya di orang belum kembali, ya, bahkan ya teman-teman, harta terakhirnya kemarin itu mobil, dia jual untuk kasih masuk pondok anaknya di Jawa umur 6 tahun.
Anaknya baru 1 tahun, 1 orang ya, seorang. Setelah itu dia ikut saya selama 2 pekan. Apa yang saya katakan, Dek, duplikasi aja apa yang kakak lakukan. Setelah 2 pekan ikut saya, dia sudah sholat subuh keluar, pulang maghrib karena dia nggak bisa kalau malam, matanya itu nggak bisa lihat lampu sih. Awalnya dia banyak keluhan juga. Setelah 12 Juli 2021 ya teman-teman, 30 Juli berarti cuma berapa hari dia income-nya sudah 9 juta. Ya, itu adik kandung saya. Ke Agustus teman-teman dia langsung tembus 20 jutaan. Ke September 1 September tembus Dubai 1 income-nya 30 jutaan. Desember dia chip emas 30 gram, penghasilan sudah 50 juta, bisa kasih keluar mobil juga 1 untuk operasional. Itu adik kandung saya, ngomong marketing plan tidak bisa, ngomong produk juga tidak bisa, tapi dia mampu kasih closing orang. Kenapa? Karena sama tadi, tugas kita cuma share, cuma berbagi. Selebihnya kita berdoa. Ya. Itu sih teman-teman kalau saya. Yang saya duplikasi ke semua tim saya, teman-teman. Makan sekarang banyak leader ya di tim saya yang 1-2 tahun sukses, terpuruk lagi. Akhirnya setelah ketemu saya cuma cerita kok apa yang saya lakukan. Bahwa saya bukan siapa-siapa. Sampai sekarang pun kalau saya mikir, ya ini kayak mimpi. Tapi faktanya, ini fakta, benar-benar fakta dan saya sudah rasakan dan buktikan ke saudara semua dan buktikan ke tim-tim saya. Jadi sekarang teman-teman suami sudah toreda, 2 adik saya juga sudah capai toreda, sedikit lagi mereka Roni. Iya, adik-adik yang lain juga insya Allah saya akan bawa mereka naik panggung semua. Itu janji saya sama mereka. Iya, keren banget. Iya Bu, saya mencoba menyimpulkan ya dari apa yang Ibu Husniar lakukan. Yang pertama kan ketika Ibu join, Ibu seperti Allah kasih intuisi ya, itu klik lah ya pokoknya dengan AFC. Terutama karena AFC ini bukan MLM tapi farmasi. Kemudian selanjutnya sebetulnya Ibu nggak tahu gimana caranya, yang penting Ibu lakukan. Nggak ada modalnya, Ibu berjuang dari Pak Mansur dan alhamdulillah malam itu Ibu bisa terjual, Ibu jual lagi sampai dapat 1 diamond. Nah, setelah itu Ibu lakukan aja tiap hari sharing dan 1 tahun pertama Ibu belum ada tim lah ya, atau ada tim tapi mungkin belum kuat gitu ya timnya, dan Ibu tetap yakin, itu yang berbeda. Ibu nggak give up, Ibu tetap yakin bahwa Allah akan kasih jalan gitu. Terus Ibu lakukan terus, keajaibannya Ibu ketemu Pak Bahar yang selama ini menolak dan ternyata kenal dengan Ibu Silvi dan Ko Hendro ya. Dan dia bawa gerbongnya, nggak lama saudara-saudara Ibu, saya nggak tahu siapa duluan, yang jelas kaki kanan dan kiri Ibu relatif seimbang ya. Dan Ibu didik mereka kurang lebih dengan cara seperti Ibu. Breakthrough-nya itu tadi yang pertama Pak Bahar ya, yang membuat Ibu penghasilannya terus besar. Jadi Allah tiba-tiba jawablah doa Ibu selama ini. Terus Ibu juga bukan mengandalkan, justru yang pertama Allah gitu. Jadi Ibu hanya mengikuti aja. Makanya kalaupun ditolak udah nggak ada rasa lah, biasa aja gitu ya. Kalau sehari 50 orang nggak ada yang join ya biasa aja, karena tugas kita kayak sharing ke murid ya. Itu sih kalau dari saya, Mas Agung, Mbak Yuyun, yang lain silakan kalau mau bertanya. Mbak Santi dari Surabaya, Mbak Noya Depok, manfaatkan ya sesi ini. Kak Patra ini juga ya, silakan. Monggo. Mbak Wani ada tanya itu dari chat. Mbak Wani lagi di jalan ya? Ini lagi di chat, udah kirim pertanyaan. Oke, Mbak Wani ini sebetulnya idolanya Bu Husniar gitu ya. Jadi ketika kalau Mbak Wani di dalam presentasinya udah cerita ke saya, itu ada slide-nya Ibu Husniar dan Pak Tafiuddin. Nah, maaf saya lagi di luar, Bu Husniar, salam kenal, saya Wani. Saya kagum sekali dengan konsistensi dan perjuangan yang Ibu lakukan. Selamat untuk pencapaian yang sudah Ibu capai di AFC, luar biasa. Boleh sharing Bu, bagaimana membangkitkan kembali semangat tim Ibu yang mungkin saat ini sedang kurang fokus di AFC, padahal saat bergabung semangatnya luar biasa. Begitu ya, pertanyaan Mbak Wani. Iya, salam kenal sama Mbak Wani ya. Gini teman-teman, kalau tim saya memang sih kami selalu jaga kekompakan, selalu bertemu ya. Kami khusus tim saya sih malah tidak pernah adakan Zoom. Jujur tidak pernah adakan Zoom. Saya selalu roadshow
Jumat, Sabtu, Ahad kita gunakan untuk roadshow ke daerah-daerah, bantu tim, dan semua tim saya juga duplikasinya seperti itu. Mereka langsung terjun ke kabupaten-kabupaten, ke daerah-daerah. Karena kenapa teman-teman, pada saat kita ketemu langsung itu beda ya, ada ikatan gimana kita berbicara langsung, bagaimana kita komit dengan mereka ya, kita merasa inilah saya ya, saya tidak pernah membiarkan tim saya kehilangan upline, kehilangan leader. Saya kok ada selalu bersama kalian. Apalagi tim-tim saya di Makassar, kan kadang Bu ya, saya sudah hampir jalan pulang, sudah mau capai kompleks rumah, teman-teman kirim foto lagi ngumpul di warkop mana, ya sudah saya mutar lagi ke tempat teman-teman ngumpul. Kita ngumpul kadang jam 1, jam 2. Karena saya mengatakan, inilah teman-teman, saya buktikan bahwa saya selalu, insya Allah selalu ada buat teman-teman semua. Ya, jadi kalau teman-teman yang lagi kurang semangat pada saat kita ketemu, ya 5 orang ketemu, mereka cerita apa yang dilakukan hari ini, apa yang itu kan semangat lagi kan. Sama teman-teman pada saat Niko datang ke Makassar, saya selalu bawa tim lebih 10 orang temani Pak Niko di lobi hotel sampai subuh. Karena kenapa? Saya mau buat semangat teman-teman saya lagi terbakar. Ya, karena pasti ada ilmu baru yang dibawa Pak Niko. Ya, ketemu sama Ibu Silvi, sama Bu Sido Bisido kan. Itu adalah teman-teman. Beda kalau kita lewat chat, lewat telepon, itu pasti beda teman-teman. Apalagi kalau kita makan bersama, ya, kita traktir mereka makan bareng, itu adalah ada rasa kekeluargaan, rasa saudara, ya. Makanya saya mengatakan tim-tim saya itu adalah saudara saya meskipun kami tak sedarah. Ya, itu tuh teman-teman ya yang tadi bertanya gimana cara membangkitkan, harus ketemu. Harus ketemu, kalau perlu temani dia atau adakan LOP di daerah dia. Saya besok adakan LOP di tim saya, ada Pak Camat tim saya di Kabupaten Maros. Saya sudah janji besok saya akan bantu tim dia, saya adakan LOP di daerah dia. Jadi intinya tuh pertemuan offline ya teman-teman. Dan bahkan, iya, Ibu Husniati ini hampir, makanya kan saya minta malam tuh udah nggak bisa. Kenapa? Karena malam harinya itu selalu ketemu dengan tim. Dan Ibu Husniar saat ini sudah tidak fokus lagi untuk merekrut dirinya karena sudah dapat cruise ya, sudah dapat tripnya. Fokus bagaimana membantu tim. Jadi memang yang saya belajar, mungkin kalian juga baru ketemu Mas Agung, nyawa di bisnis ini pertemuan teman-teman. Yeah. Kita nggak pernah ketemu, kita kehilangan nyawa. Kalau mau dapat nyawa, kita bertemu lah gitu. Karena inilah saudara kita gitu. Gitu sih. Ya gitu. Apalagi yang mau ditanyakan, silakan nih teman-teman. Nanti kita, karena Bu Husniar kan juga malam nanti akan di sana udah jam 5:50 ya. Silakan mumpung masih ada waktu. Bu Husniar kan akan mempersiapkan untuk malam tuh biasanya sampai jam 2 pagi. Luar biasa. Tuh Mbak Noya mau nanya tuh. Silakan Mbak Noya. Udah open mic. Kontak Ibu ada di saya, Mbak Wani, nanti saya kasih ya. Assalamualaikum Bu Husniar. Ya, silakan Mbak Noya. Silakan Mbak Noya memperkenalkan diri dulu dong, background-nya. Iya. Assalamualaikum Bu Husniar, saya Noya dari Depok. Ya, salam kenal ya. Bu, saya kagum banget sama Ibu. Saya di AFC kan belum ada setahun ya. Cuma saya insya Allah saya yakin di sini untuk menjalankan bisnis dan tujuan goal saya di sini insya Allah mudah-mudahan tercapai seperti Ibu ya. Ya, Bu, saya mau tanya nih Bu. Maaf ya kalau ada pertanyaan yang mungkin mengulang karena saya juga baru join tadi dan tadi suaranya agak kecil di sayanya sih bukan dari Ibunya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, Ibu sampai mencapai samurai itu berapa lama? Terus Ibu kan profesinya guru ya Bu ya. Ya benar. Saya lumayan ada beberapa lah dekat sama guru-guru di sekolah. Nah maksud saya kalau guru-guru itu passionnya apa sih Bu? Karena kan selama ini kan guru-guru tuh memang kalau di sekolah kan konsentrasinya sama murid, sama tujuannya adalah mencerdaskan anak muridnya gitu loh. Kalau untuk hal-hal seperti ini,
ya mungkin sebagian orang ada yang alergi dengan MLM. Saya sih saya nggak pernah bilang ini MLM, saya cuma bilang ini franchise farmasi gitu kan. Kalau Ibu sendiri ya sebagai seorang guru itu gimana sih Bu? Kalau pendekatan saya untuk ke guru itu seperti apa gitu? Karena saya lumayan dekat sama guru-guru gitu. Oh ya, itu yang kedua ya Bu. Terus yang ketiga, dalam sehari kan kata Ibu tuh selalu bertemu dengan orang dan selalu bicara untuk bisnis ini gitu. Nah itu Ibu menyebarkan brosur itu satu hari berapa? Karena Ibu kan selalu bawa, Ibu bilang seperti itu. Terima kasih Bu Yusniar. Assalamualaikum. Ya, makasih Mbak Noya ya. Ya, yang pertama itu berapa lama Capai Samurai. Saya gabungnya dari awal 2019. 2020, 21, 22 berarti udah jalan 3 tahun ya. Saya Samurai kemarin bulan Juli ya, lupa. Ya bulan Juli saya sudah Samurai berarti jalan 3 tahun. Mbak Noya ya, saya Capai Samurai. Perjuangan yang benar-benar merasa saya benar-benar saya mulai dari awal dan saya bisa buktikan benar-benar hasil dari tetesan keringat saya, tetesan air mata saya, benar-benar saya buktikan bahwa AFC luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman guru, kalau saya Mbak Noya untuk awalnya orang pertama saya ajak juga teman-teman saya di sekolah. Tapi yang join itu cuma 1, 2, 3 orang yang join. Tapi mereka pun hanya konsumen. Mereka hanya konsumen. Sejauh ini saya belum dapatkan teman guru yang mau juga seperti saya. Walaupun awalnya sih katanya mau berjuang, tapi ternyata enggak juga. Nah, kalau saya dapat seperti itu, saya akan lewat dan saya akan cari orang baru lagi. Ya, saya tidak mau terpaku sama itu. Yang jelas, saya sudah menyampaikan. Ya, saya tidak punya kuasa apa-apa untuk maksa dia kan. Jadi saya akan cari orang baru lagi. Selanjutnya untuk brosur, bahkan Mbak Noya saya pernah stok brosur 1000. Ya, karena saya mengatakan inilah usaha saya, ini kan bisnis saya. Yang mau rasakan besok-besok kan saya juga. Saya ke Papua 2020 ya, 2021 ya saya berani ke Papua yang masih zaman-zaman nggak ada signal di sana, saya berani ke Papua. Untuk apa? Acara terbesar Indonesia Timur kemarin Pak Niko adakan di Jayapura dengan 5 Busido yang hadir. Nah, kenapa saya mau hadir di sana? Mau belajar sama kelima Busido itu. Saya tidak punya kenalan, saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya mau ke sana. Ya, di sana mulai naik pesawat di Makassar, pergi toilet pesawat, tidak berhenti sebar-sebar brosur di Bandara Jayapura, brosur banyak sekali sebar. Bahkan waktu Pak Budi Darwin tiba, Pak Niko tiba, kaget kok banyak brosur di bandara beredar. Ya itu dari saya. Ya, ternyata pada saat acara, teman-teman, saya mampu bawa orang Papua, 20 orang hadir di acara. Ya, saya cuma setiap hari siapapun ya orang Papua, orang Bugis kan di sana juga banyak ya. Saya share aja semua. Ternyata mereka hadir kok di acara. Jadi saya mengatakan teman-teman, ini bisnis kita yang sangat murah banget. Ya, coba bandingkan dengan bisnis yang modal miliaran loh teman-teman. Ya, masih mending kita hasilnya. Saya bandingkan teman-teman ada sepupu saya pengusaha properti modalnya miliaran pakai duit bank. Sekarang dia stres, dia pusing. Gaji marketingnya, gaji karyawannya, kembaliin duitnya. Kita di sini teman-teman apa? Kita cuma cerita. Duduk-duduk, ngopi-ngopi, makan-makan, tambah teman, silaturahmi. Pada saat lewat info yang kita sampaikan teman-teman, ada seseorang yang berubah hidupnya jadi sehat atau jadi lebih baik, yakin teman-teman kalau akan kirimkan orang ke tim-tim kita juga. Nah ini juga teman-teman ya, kenapa setiap ada yang undang Zoom saya tidak pernah menolak. Ya, padahal di tim saya sendiri saya tidak pernah Zoom. Karena saya mengatakan, saya punya keyakinan juga teman-teman, saat saya diundang Zoom sama tim-tim se-Indonesia,
Satu orang saja dari kita ini yang berubah hidupnya, yakin Allah akan balas berlipat-lipat kali ke tim saya, bukan ke saya. Ya, bukan ke saya, tetapi dimudahkan tim saya, dikirimkan orang yang mau jalan di tim saya, dan ternyata terbukti teman-teman. Tim saya sekarang jalan, dan teman-teman tahu juga saya seimbang pairingnya cuma beda-beda. Tim Pak Bahar yang leader itu ya cuma beda 30.000 loh. Adik saya itu titik pencairan saya dengan suami saya. Jadi cuma beda 30.000 teman-teman. Dan saya berani tahun depan saya mau target Bu Sido. Iya, percaya diri aja dulu. Ya, saya sudah tanya Ibu Silvi, Bu Silvi kemarin untuk capai Bu Sido, Ibu di rank apa? Dia mengatakan samurai loh Bu, tapi saya mampu lewati Shogun, Daimyo. Nah sekarang kalau Ibu Silvi bisa, masa Ibu sendiri juga tidak bisa kan? Ayo teman-teman, semangat aja dulu. Walaupun nanti kita tidak tahu, ya tapi kan harus dibarengi dengan action kita. Apa yang teman-teman lakukan? Nah sekarang berani tidak lakukan apa yang saya lakukan? Palingan tim saya kasih begitu. Kalau teman-teman di tim saya mengatakan Ibu Senior hebat, income sekarang tidak pernah di bawah 2 juta, bahkan kadang gaji saya 2 bulan di PNS, saya dapat sehari di sini. Saya cuma mengatakan, oke, lakukan apa yang saya lakukan. Kalau teman-teman berani, maka teman-teman akan dapat. Ya, dan ternyata tim-tim saya teman-teman yang duplikasi apa yang saya lakukan, alhamdulillah tidak ada yang gagal. Semua sekarang rasakan puluhan juta per bulan. Ayo teman-teman berani tidak lakukan hal gila kayak saya. Terbang ke Papua, ya. Tidak ada yang kenal. Bahkan pun saya sekarang mau terbang ke Malaysia walaupun tidak ada orang yang saya kenal. Saya buang diri saja di sana. Yakin akan dapat. Wow, keren banget Bu Senior. Iya Bu, jadi memang saya pernah datang ke Makassar ya teman-teman. Tapi memang kodarulahnya belum sempat ketemu Pak Mansur. Tapi memang Makassar ini militan banget, militan, dan itu makanya saya sempat wawancara Pak Mansur. Rahasia beliau kan salah satunya sedekah gitu ya. Jadi bukan dan fokusnya tidak pada diri sendiri tapi pada membantu tim. Itu setelah saya wawancara Pak Mansur, insight-nya nanti tolong sampaikan Pak Mansur, saya berani sewa ruko untuk miracle sebetulnya untuk tim ini gitu ya. Walaupun Bu Sido pada bilang aneh gitu si Anis ini berani-beraninya. Tapi itu terima kasih itu karena saya mendengarkan sharing Pak Mansur. Walaupun saya masih mencari bentuk. Nah, militansi ini sih yang kita harus, menurut saya harus bangun di tim saya gitu. Karena emang luar biasa militan tuh kayak jatuh bangkit lagi gitu. Kayak nggak ada rasanya gitu ya. Alhamdulillah sekarang sih saya udah tidak merasakan penolakan. Itu terus saya pengen sharing ini ya teman-teman. Kalau yang tadi datang GVP mungkin sudah dengar sharing saya. Jadi saya kan bilang pertama ke Pak Safiuddin dulu. Assalamualaikum Pak Safiuddin, saya mau beli tiket. Dia langsung telepon saya. Ternyata ke Bu Husniar juga begitu. Saya itu udah lama banget pengen ketemu, pengen ngajak Bu Husniar ke tim saya. Cuma mikir nih tim saya bisa banyak nggak, kan nggak enak nih saya udah bawa Bu Husniar gitu ya. Jadi saya tunda-tunda. Pas kemarin kan emang saya punya azam. Pokoknya setiap hari saya harus ketemu orang. Mau itu prospek saya, mau itu member saya harus ketemu orang. Whatever gitu saya harus lakukan. Dan memang Allah kirimkan ya orang-orang itu hadir. Nah, Bu Husniar mirip sama Pak Safiuddin. Saya baru Assalamualaikum Ibu, saya Anis dari AFC. Perkenalkan saya Anis dari AFC. Saya boleh telepon Ibu? Bu Husniarnya telepon saya. Sama persis seperti Pak Safiuddin. Itu Pak Safiuddin tuh saya WA malam. Saya posisi udah di tempat tidur. Cuma saya takut nggak ingat gitu kan ada LOP di Bekasi. Nah itu teman-teman gercepnya ya. Memang kalau Ko Yohanes kemarin baru ketemu saya dengan Agung, kita dievaluasi. Yang masih harus ditingkatkan adalah confidence levelnya. Siapapun tuh udah harus diceritain gitu, nggak boleh milih-milih gitu. Makasih banyak ya Ibu Husniar. Masih ada waktu sedikit teman-teman. Siapa yang biar nggak kehilangan momen mau bertanya atau masih ini sebelum kita tutup? Silakan. Karena Bu Husniar ini diwawancara langsung sama Pak Niko artinya ada sesuatu loh dan nggak semua orang kan memberikan talent seperti ini. Jadi silakan waktunya di. Bu, halo, aku boleh lagi. Nih Mbak Sri Hartati, memberanikan diri ya, baru join, silakan dari Lampung. Assalamualaikum Bu Husniar. Waalaikumsalam. Ini Sri Bu Hartati. kan, aku kan di sini juga sendiri ya Bu ya. Ya. Jadi kan belum pernah, cuman ketemuannya di Zoom aja sama leader-leader, jadi belum pernah ketemu secara langsung ya. Jadi kadang mentalnya itu masih kurang ya buat nawarin. Apalagi ngajak peluang bisnisnya kayaknya belum kuat deh mentalnya kalau secara offline ya.
Jadi itu aku masih melalui online. Tapi maksudnya saya dengar tadi Ibu bilang bisa bagi-bagi brosur gitu. Maksudnya kita awali dari brosur juga bisa itu ya Bu ya. Maksudnya karena kita belum berani buat nawarin secara offline. Belum punya keberanian Bu. Masih belum kuat ya mentalnya. Itu yang aku dapetin dari Ibu bilang kata-kata bagi brosur. Nah, mungkin saya bisa memulai dari situ kali ya, Bu ya. Iya, iya. Mohon masukannya, Bu. Iya. Iya, Mbak Sri Hartati ya, salam kenal. Oh, Ibu sudah hebat kok. Bahkan kalau saya Mbak Sri Hartati ini baru ya. Berapa lama, ya, Mbak? Sri Hartati ya. Baru masuk bulan kedua. Baru masuk bulan kedua ya. Ya, Ibu Sri hebat kok. Bagi saya Ibu Sri semua orang hebat ya. Cuma sekarang Ibu Sri beranikan diri. Ya, sekarang kan sudah hebat di offline. Ya, di online kan sudah hebat di online, tapi ingat Pak Niko selalu bilang 365 hari setahun itu Pak Niko cuma 75 hari bersama keluarga. Pak Niko aja ya, kalau dipikir Pak Niko itu income sudah berapa, masih selalu roadshow, apalagi kita ini ya, kita harus ketemu langsung orangnya. Nah, kalau misalnya Mbak Sri mentalnya belum kuat, sekarang yakinkan dulu Mbak Sri. Ya, yang kita mau share ini hal yang baik atau hal tidak baik? Ya, kalau itu sudah ada bahwa yang saya mau bagi ini adalah sesuatu hal yang baik. Pada saat lewat info yang Mbak Sri sampaikan ke orang, ada seseorang yang berubah jadi sehat, berubah jadi penghasilan finansialnya lebih bagus, itu kan berarti Mbak Sri dapat amal jariahnya kan? Dapat amalnya juga, dan semoga itu bisa jadi ladang pahala kita di hari kemudian. Coba hal-hal baik begitu sih yang Mbak Sri harus yakinkan di dirinya Mbak Sri dulu, supaya tidak ada lagi rasa gengsi, rasa malu. Karena kan yang kita share ini hal baik loh, hal baik banget ya. Coba kalau saya sekarang di posisi guru, setiap pekan saya ngajar siswa 6 kelas, berarti sekitar 250 siswa saya ajar. Hasilnya kapan saya lihat, tunggu 10 tahun ke depan. Nah di AFC 1.000, 2.000 yang bisa saya bantu, hasilnya kapan? Hari ini join, mereka perkenalkan ke saya timnya, join juga sebentar malam langsung dapat hasil. Ayo, jadi kan saya mengatakan di mana letak gengsinya, di mana letak hinanya, jalankan bisnis AFC. Nggak ada kok teman-teman. Ya, nah, sisa Mbak Sri bagaimana yakinkan, mau hidupnya lebih bermanfaat atau mau hanya seperti ini, ya. Nah, saya yakin Mbak Sri enggak usah tunggu sampai 1 tahun sukses, bulan depan Mbak Sri harus sukses, ya. Bisa kok. Ini ada tim saya juga, saya sudah buktikan, dia baru 15 hari, saya anggap seorang nenek ya, karena dia sudah bercucu di Makassar. 15 hari join, sisa kurang 10 box, capai tiket cruise, dan total income-nya tadi sudah 31 juta dalam 15 hari. Ini saya mengatakan ini luar biasa. Kalau seorang nenek aja bisa, ya, masa kita ini masih muda, apalagi Mbak Sri ya, ini masih muda banget, teman-teman yang lain. Masa kita kalah sama nenek-nenek? Masa kita kalah sama Herti ya, seorang Herti ya, yang buruh tani, tidak tamat SMP, masa kita kalah sama mereka? Jadi pada saat kita rajin ikuti Zoom, orang-orang sukses di FC, jadikan itu afirmasi teman-teman. Kalau saya langsung mengatakan, ya Allah, rasakan saya seperti mereka juga. Ya, jangan langsung mengatakan, oh memang mereka hebat. Oh enggak, kita semua sama kok. Kalau saya perhatikan kemarin ini 5 busido di Jayapura, mereka kok makan apa yang saya makan juga. Mereka enggak makan beling, mereka enggak makan yang aneh-aneh. Jadi kita semuanya sama teman-teman. Kita semua punya peluang yang sama untuk sukses di FC. Makanya kita bersyukur, kita bangga berada di kendaraan AFC. Ya, Mbak Sri, sukses selalu. Terima kasih Mbak Sri. Ya, Mbak Sri. Terima kasih. Ini pertanyaan Mbak Santi dari chat. Ya. Oh ya. Oke, saya bacain ya. Mbak Santi mau nanya langsung, silahkan loh. Dari Surabaya.
Surabaya. Saya enggak pernah ke Surabaya loh, pengen. Tapi harus ada tim saya dulu ya. Maaf ya teman-teman, nanti kalau saya punya tim Surabaya ya. Iya, siap. Mbak Santi, oke saya bacain aja ya. Jadi, Assalamualaikum Bu Husniar. Salam kenal, saya Santi di Surabaya. Kalau saya lihat dan rasakan, Ibu kan kekuatannya di offline. Saya punya tim beberapa orang berasal dari kota yang sama. Nah, kalau mau diajak ketemuan atau mau saya kunjungi ke rumah, selalu alasan kayak menghindar gitu. Nah, kalau saya gitu, saya sebaiknya gimana ya, Bu? Beliau lagi ngurus bayi, Bu, lagi gimana? Mbak Santinya lagi ngurus bayi, mungkin lagi menyusui. Gimana, Bu Husniar, kira-kira? Iya. Menghindar. Kalau memang orangnya selalu menghindar, banyak alasan berarti lewat kan? Berarti mereka nggak mau berubah ya, atau mereka sudah zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman. Ya, saya selalu mengatakan ke teman-teman yang masih fokus nggak mau serius di FC, mereka merasakan dirinya sekarang berada di zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman. Sama teman-teman saya di sekolah kan. Mereka setiap puluhan tahun kerja untuk gaji 4 juta. Ya. Dan pensiun pun nanti yakin teman-teman gaji akan berkurang. Nah, sekarang pada saat kita pensiun, biaya hidup bertambah atau biaya hidup berkurang? Saya yakin akan bertambah. Nah, kenapa tidak, teman-teman? Kita memulai dari sekarang di saat kita masih sehat. Ya, bahkan ada beberapa teman saya belum pensiun sudah stroke, ya, sudah sakit. Nah, itu saya tidak mau itu terjadi sama diri saya. Makanya dari sekarang saya harus bangun bisnis saya. Ya. Jangan bekerja sampai kita tua, tetapi bekerjalah dari sekarang untuk hari tua kita, ya. Ya teman-teman, semangat, intinya semangat itu dari kita sendiri. Ya, siapapun yang ngajakin kita, temani kita, kalau kita sendirinya enggak bisa ya, enggak akan bisa apa-apa, teman. Jadi kalau saya teman-teman bakar terus semangatnya. Jika teman-teman itu sudah dapat, jangan biarkan dia kendor, jangan biarkan dia padam. Setiap hari dibakar, gimana caranya keluar? Keluar, lihat sekali-sekali orang di rumah sakit yang terpapar semua sakit. Ya, itu buat kita, alhamdulillah kita masih sehat. Ya, kemudian sekali-sekali berkunjung ke tempat-tempat kumuh, lihat mereka, kehidupan mereka, maka disitulah kita akan semangat lagi. Kemudian kumpul dengan tim-tim kita yang mau berjuang bareng-bareng. Ya, kita ajak mereka makan. Ya, kita sharing ke mereka, anggap mereka saudara kita. Ya, bahwa ini loh, saya peduli sama teman-teman semua. Saya mau kita semua sehat dan kita sukses bareng-bareng. Ya, Mbak Santi. Mbak Santi ya. Ya. Terima kasih Bu Husniar. Tadi Mbak Noya mau tanya satu pertanyaan lagi ya? Oke. Nggak ada suaranya Mbak Noya. Kekecilan ya, Bu. Halo. Satu pertanyaan terakhir ya. Silakan. Iya. Bu, boleh diulang sekali lagi pada saat Ibu bertemu dengan orang baru yang menyebar sambil memberikan brosur, Bu. Ya. Halo, Bu. Catat yuk. Iya, Mbak No ya. Kalau saya ketemu orang baru, kita juga sih memang harus perlihatkan ketulusan kita ya. Jangan cuma sampai sekarang pun teman-teman 2019 sampai hari ini saya masih Ibu Husniar yang dulu, yang setiap orang ketemu tetap saya share, ya. Kita tulus, ya, kita ceritain diri kita dengan tulus, benar-benar niatkan mau bantu orang yang kita temui, siapa tahu ada keluarganya yang lagi bermasalah kesehatan, atau dianya sendiri, ataukah lagi kesusahan masalah finansial, itu diniatkan teman-teman. Ya, semoga info yang kita sampaikan ada manfaat, ada seseorang yang bisa berubah hidupnya jadi lebih baik atau lebih sehat. Jadi saya yakin pada saat kita ketemu, orang tidak akan nolak kita kok. Iya, pasti langsung mengatakan, oh ya Ibu silakan. Saya kan cuma minta waktunya 5 menit. Dan saya jalan pun teman-teman lihat kantor, saya kadang parkir mobil saya dan saya masuk di kantor itu ketemu dengan pegawai atau siapa. Saya cuma mengatakan permisi Bu, boleh ya, ada sesuatu hal yang bagi saya ini hal yang baik.
Kenapa? Saya mengatakan hal yang baik, saya sudah buktikan di diri saya sudah buktikan ke saudara saya, dan saya sudah buktikan ke tim saya. Jadi izinkan saya 5-10 menit saya sharing. Ya sudah, saya sosialisasi di depan. Kalau mereka lagi makan, ya saya berdiri di depannya, atau mereka lagi pas ada rapat, ya saya kadang dikasih kesempatan untuk sharing. Ya percaya diri saja ya Mbak Noya, tapi kita juga harus tetap belajar, ikuti Zoom, buka-buka YouTube kan banyak kan, Pak Budi Darwin, Pak Niko, Ko Yohanes, banyak kan, kita sisa pelajari aja teman-teman, dan padukan trik-trik beliau, trik Pak Yohanes, Pak Budi Darwin, Dr. Yudi, itu kita padukan. Ya, ciptakan, kadang kita juga memang harus ciptakan ketakutan bagi orang-orang yang kita ketemui, ya, pada saat dia masih sehat. Ya, jadi itu dari kita lagi, ya. Kembali lagi Mbak Noya, seberapa besar semangatnya Mbak Noya, seberapa besar keyakinan Mbak Noya untuk sukses di AFC. Tunjukkan lewat doa dan action Mbak Noya setiap hari. Gitu. Kalaupun belum dapat, saya saja teman-teman 1 tahun kok berjuang tidak menyerah. Ya, apalagi kalau kayak Mbak Sri baru 2 bulan, masih ya. Tapi sekarang teman-teman tidak butuh waktu setahun. Kenapa? Ada Mbak Anis yang bantu, banyak support dari kantor 3 kali sepekan, itu luar biasa. Kalau zaman saya dulu teman-teman nggak ada kok, belum ada testimoni, produk juga dulu masih inden-inden kan. Bahkan teman-teman saya pernah alami yang inden sampai 100 box saya inden produk. Jadi untuk pasien-pasien urgen saya berikan putus dia. Saya cari dimanapun produknya saya cari dan saya beli putus. Dan saya tetap input mereka. Makanya pernah saya stok sampai 60 box. Tapi saya mengatakan ya ini adalah bisnis saya. Yang mau rasa juga kan saya. Ya teman-teman, ayo Mbak Noya, Mbak Sri, yang lain, ayo kita semangat ya. Sekarang kita bersyukur AFC benar-benar luar biasa. Kita yang sudah ada di dalam jangan menyerah. Silahkan capek, silahkan lelah, silahkan nangis, tapi jangan pernah menyerah. Sampai kita meraih Bu Sido. Insya Allah, amin. Amin, amin, amin. Itu jadi tim Ibu semuanya duplikasi seperti itu ya Bu ya? Termasuk yang nenek tadi juga dia melakukan setiap hari ketemu. Oh oke, luar biasa. Kalau nenek yang tadi Mbak Anis benar-benar dia pernah pemain. Tapi tidak pernah lagi main, tapi pada saat dia dengar tentang AFC, dia pelajari sendiri, dia buka YouTube, dia buka sistem, dia buka produk, dan setelah klik, dia bahkan sholat 2 rakaat dulu loh. Ya, itu. Kalau saya duplikasi seperti itu, kita tidak punya daya, ayo kita minta dulu. Pada saat dia sholat 2 rakaat, ternyata benar-benar klik, dia minta ketemu sama saya. Pada saat ketemu sama saya, dia yang menjelaskan ruby, safir, diamond lah ke saya. Ini hebat. Dan setiap hari dia malah pernah sehari closing 3 diamond. Luar biasa. Beliau ini luar biasa. Cuma sekarang belum mau diviralkan, belum mau. Katanya nanti 100 juta baru mau tampil. Subhanallah, ya. Terima kasih banyak Ibu Husniar. Teman-teman sudah puas dengan Bu Husniar gimana? Nanti teman-teman bisa ini ya ngobrol atau ketemu kalau ke Makassar, bisa mendoakan beliau juga lewat PA. Amin, ya. Insya Allah. Amin. Oke, kalau tidak ada, coba saya cek dulu di chat. Nggak ada lagi ya Mas Agung ya? Di chat semuanya sudah ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Husnia. Bu, yes. Cuma minta contoh brosur yang disebar-sebar kayak apa sih bentuknya? Oh iya. Nanti bisa dikirimin foto ke Bu Anis. Dari Mbak Santi itu ya, nanti contoh itu brosurnya langsung. Karena kan ada selalu di tas. Kita ini ada teman-teman ya. Pokoknya produk saya selalu ada ya teman-teman. Saya sumpung pasti bawa produk. Siapa tahu ada teman-teman mau ambil produk saya, boleh ya. Oh, jadi produknya selalu dibawa ya Bu ya? Ini brosurnya, di belakang ini ada kontak saya. Oke. Iya, ini nggak boleh lupa teman-teman, dompet belum boleh lupa, kan ada wallet pakai bayar kalau mau makan. Tapi brosur nggak boleh lupa, produk nggak boleh lupa ya teman-teman. Ibu, brosur itu bikin sendiri atau standar dari? Kalau kita sih support dari Pak, kita beli di stokis Pak Mansur. Nanti saya coba bikin Pak Mansur ya. Ada filenya bisa di print sendiri kok.
Boleh. Enak tuh tiga-tiganya udah ada di situ ya. Iya, enak ya. Sama suruh Gambar juga. ya. Iya. Ada. Enak. Iya, Saya Coba suruh. kita WA Pak Mansur. Ini simple kok, sudah ada paten. Ini luar biasa ini ya. Iya, Ini iya. ada memesnya juga. Berarti orang kan pasti baca. Setelah itu jangan lupa kontak kita supaya mereka hubungi kita. Orang yang menghubungi Ibu lewat brosur itu cukup banyak ya Bu ya? Karena sehari Iya, cukup banyak tapi ya. rata-rata sih mereka konsumen setelah rasakan manfaat baru saya tawari bisnisnya. Pada saat dia cuma konsumen, saya tidak jelaskan bisnis. Beli kedua kali, kadang saya baru jelaskan bisnisnya. Ya, kalau dia cuma konsumen. Baik. Luar biasa nih pertemuan dengan Ibu Husniar. Teman-teman, terima kasih banyak ya nih dari kami semua nih. Ada dari, coba saya bacain, Mas Agung nih di Tangerang dengan saya, Mbak Yuyun di Bekasi, Mbak Sri Hartati di Lampung, Kakak Noya di Depok, Mbak Diar di Jakarta dengan Mbak Desi, kemudian Ibu Sutati, ada Kak Dona, ini saya belum tahu tempatnya di mana, ada Kak Patra, Ibu Dinar ada di Jakarta Barat, Mbak Santi di Surabaya, Mbak Elisa di Jogja, dan Mbak Wani di Jakarta. Doa dari saya dan kita semua, semoga Ibu Bu Sido. Amin, ya Allah, yes. Amin ya. Teman-teman juga ya, harus afirmasi dari sekarang. Ya. Amin, Ibu. Iya. Insya Allah teman-teman, kita akan berada di panggung bareng-bareng ya. Itu tujuan kita. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Husniar. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Ada kata yang tidak berkenan di hati dilupakan aja teman-teman. Baiknya diambil, yang tidak baiknya dilupakan aja. Teman-teman ya, sehat selalu. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Halo teman-teman, besok kan ada LOP offline ya dan online. Teman-teman kalau yang di luar kota silakan undang sebanyak mungkin ya. Setelah saya promosikan acara Bu Husniar ini, saya promosikan acara besok. Nah, untuk yang di Tangerang atau masih di Jabodetabek silakan datang ya, walaupun saya pribadi besok itu sedang ada acara training, tapi ada suami saya tetap datang karena tidak boleh tergantung sistem gitu ya. Saya pun di situ lagi prospek. Jadi tetap pokoknya saya kan setiap hari harus ketemu orang. Jadi udah kayak gitulah. I'm already Bu Sido. Jadi memang semangat Bu Sidonya harus diambil dulu gitu. Maka Bu Sidonya nanti akan datang. Jadi undang sebanyak mungkin orang karena Miracle Center ini akan dibuka tidak hanya untuk Miracles nantinya. Hanya minggu depan aja masih Miracles. Selanjutnya kita akan terbuka untuk umum. Manfaatkan untuk online maupun offline. Ya, nanti Mbak Diar yang akan sharing bersama Mbak Wani dan MC-nya Dani dan Mas Yusuf yang akan membantu ini bisa hybrid. Semoga dimudahkan oleh Allah juga dan kita akan membantu banyak orang ketika kita terbuka untuk semua grup. Sekali lagi Bu Sri masih ada di sini. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk besok udah aku buka. Halo. Untuk LOP besok udah aku buka untuk tim besar ya, untuk seluruh AFC. Terutama di grupnya Eni ya. Oh, siap. Ya, Pak Yusuf juga bisa sharing sih sebenarnya di grup Samurai ya. Nanti kita bikin undangannya yang cocok. Oh, kita udah terbuka untuk umum. Terima kasih Kak Patra. Iya, oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sampai ketemu besok, jadi harus sering-sering ketemu. Jangan khawatir Mbak Hartati, saya pernah ke Lampung, saya nanti akan datang lagi ke Lampung ya. Saya pengennya ajak Pak Hendrikus. Oke. No worry, tapi Mbak Hartati lakukan seperti yang Bu Husniar lakukan, saya akan lakukan juga. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis. Selamat sore, maaf lahir batin. Makasih Bu Husniar. Ya, izin